Beberapa pekan terakhir ini mengalami suhu dingin ekstrim juga belum berhenti diuji dengan kondisi alam yang tak lazim. Sertai puting beliung menerjang Madiun, Jawa Timur Minggu sore. Udara saja tidak berpihak kepada kita. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, dunia akan menghadapi berbagai bahaya iklim yang tidak terhindarkan selama 2 dekade mendatang. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Saya Ibu Maharia, pendiri sekaligus Ketua Yayasan Rumah Literasi Hijau di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Yayasan ini sebetulnya bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat tentang lingkungan di sekitarnya, tentang ekosistem di sekitarnya, tentang betapa rentannya ekosistem yang mereka tinggalin saat ini. Rumah Literasi Hijau ya bertujuan untuk mengingatkan kita semua bahwa problem yang kita hadapi itu sebetulnya ada solusinya, dan solusinya kadang-kadang sederhana. Misalnya contoh kenapa kita concern di mangrove ya, kita berhadapan dengan abrasi pantai yang luar biasa, berhadapan dengan sampah yang kalau dikirim itu bisa berpuluh-puluh ton dan seterusnya. Berangkat dari situ kemudian kita melihat memang ada problem ikutan ya tadi itu, seperti sampah tadi itu. Nah, mangrove itu punya banyak impact ya. Yang pertama itu pasti tadi itu, kami pengen menjaga pulau. Sekarang kita lagi proses pengambilan propagul atau buahnya mangrove yang kali ini dari jenis Rhizophora stylosa. Nah ini buahnya nih, ini disebutnya propagul. Nah nanti setelah ini kita akan semai di demplot kita. Nanti kemudian setelah dia sudah tumbuh daun baru kemudian kita tanam gitu. Salah satu manfaat menanam pohon mangrove di pulau kecil seperti di Pulau Pramuka ini adalah salah satunya ini. Misalkan dia bisa menjaga abrasi pantai. Nah ini tadinya abrasi, kemudian setelah mangrove-nya kita tanam dan kemudian tumbuh, nah ini seperti membuat daratannya kembali. Nah ini teman-teman salah satu contoh bahwasanya kemudian mangrove menjadi sangat penting. Nah ini area yang ini tidak ada mangrove-nya. Nah garis pantainya jadi seperti ini, dia kehantam ombak, akhirnya abrasi. Nah ini tadi daratannya sebelah sana. Nah ini menjadi penting sekali untuk kita terus bisa memperkaya mangrove gitu ya, menanam mangrove agar nih pulau-pulau kecil itu bisa terlindungi. Nah itu, jadi ayo kita menanam. Ya teman-teman, tadi setelah kita petik, nah sekarang dilanjut dengan kita semai. Jadi kita menggunakan media pasir juga seperti ini. Terus bibitnya kemudian kita cukup tancap seperti ini. Set, toh. Jadi nanti 1 bulan pertama dia akan keluar 2 pucuk daun dari sininya. Ya, ini nanti ini akan copot, itu nanti keluar daun dari sini gitu.
pulaunya tetap utuh gitu dari abrasi pantai yang belakangan malah tambah luar biasa. Kemudian yang kedua, ternyata dia punya efek sampingan, yaitu bahwa si mangrove secara ekologis sebetulnya juga bisa menimbulkan ekosistem baru lainnya. Misalnya ekosistem padang lamun akan tumbuh berdampingan, kemudian dia bisa mengundang ikan-ikan kecil yang bisa dipakai untuk makanan ikan keramba masyarakat, atau ada juga misalnya ibu-ibu pencari kerang itu bisa ngambil sesuatu. Jadi dia bisa jadi sumber makanan baru. Ya selain fungsi ekologinya, dia bisa jadi fungsi untuk ketahanan pangan sebetulnya untuk masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu. Kemudian yang kedua, suplai oksigen yang kita butuh. Pulau Seribu ini kan secara pulaunya kan tidak tumbuh kan sebetulnya, tapi penduduknya tumbuh. Nah, kita membutuhkan suplai oksigen yang banyak. Di samping kita berhadapan sama Jakarta yang juga sudah mulai luar biasa ya panasnya gitu. Kita pengen ngademin sebenarnya pesisir Jakarta melalui mangrove yang kita tanam di sepanjang pantai di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Kalau saya meyakini satu hal, bumi kita itu cuma satu. Sampai hari ini kita cuma punya bumi satu. Oleh karena itu, memelihara bumi itu untuk semua kalangan. Jadi kewajiban semua orang, entah dia ada di gunung, di kota, maupun di pantai.